Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris. Saya Arif. Saya Dimas. Kami di sini akan melakukan observasi di salah satu perusahaan web developer yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Creative Code 5. Observasi ini kami lakukan untuk mengetahui bagaimana cara sistem kerja perusahaan web developer mulai dari perencanaan sampai website itu bisa digunakan oleh klien. Ikuti terus perjalanan kami dari awal hingga akhir video. Yang mau saya tanyakan, profil dan latar belakang usaha. Yang pertama itu bagaimana sejarah berdirinya usaha ini? Oke. Ya. Sejarah berdiri perusahaan ini belum dikatakan perusahaan yang kayak PT, CV, masih sekitar startup aja. Itu sekitar pada tahun 2003. Pada tahun 2003 tuh kami ada sempat buat project lah sama-sama bareng-bareng teman-teman juga kan. Kami tuh buat project seperti LMS di SD di Muhammadiyah Kampa. Ya, bagian sana. Itu project masih freelance sih dari sananya. Nah, mungkin dari sananya itu kami terpikir, nah daripada kita hanya sekedar stop di sana, bagaimana kita buat semacam startup ya. Nanti misalnya kita kan udah buat project nih, udah buat aplikasi LMS yang lumayan ribet sih, lumayan besar. Kalau misalnya hanya sampai situ aja, ya itu bakalan sangat kayak percuma aja. Maka kami ada kepikiran yalah kita buat semacam startup yuk, sehingga kita nggak hanya fokus ke sana aja, tetapi kita bisa membantu digitalisasi semuanya. Nah, maka kami terpikiran itu awalnya. Jadi cuma itu aja. Ya, itu sih sejarahnya. Yang kedua, apa layanan utama yang disediakan? Nah, untuk layanan saya ini kami sediakan mungkin palingan bagaimana sistem yang awalnya manual bisa kami buat suatu digital seperti website, LMS, company profile, pokoknya semua ya kan. Tapi kami target pasar kami itu masih ke UMKM. Mungkin untuk selanjutnya kami bakalan menggunakan AI kecerdasan buatan untuk bisa membantu UMKM yang di sana. Itu sih untuk kedepannya. Selanjutnya, siapa target klien utama abang? Nah, tadi udah saya katakan yang target kami itu yang paling utama itu mungkin sebelumnya kami targetnya ke sekolah-sekolah ya kan. Mungkin karena kami berpikir nih, kalau sekolah saja mungkin sedikit di target kami, target pasar kami, maka kami berubah strategi. Target kami itu ya UMKM. Karena kita fokus ke UMKM dulu, bagaimana UMKM ini bisa mendigitalisasi mereka sehingga ekonomi UMKM itu meningkat ya. Khususnya kita mulai bergerak dulu di Kota Pekanbaru. Nah, Bang, sebelumnya kan kawan saya itu sudah menanyakan profil dan latar belakang usaha Bang tuh kan. Ya. Nah, kami ini menanyakan lagi proses produksi desain atau konten. Nah, yang pertama itu bagaimana alur kerja produksi dari awal hingga akhir, Bang? Nah, oke. Dari pertama itu kan karena kita membuat suatu digitalisasi ya atau website lah salah satu contohnya. Nah, kami ini pertama itu melakukan suatu perencanaan, mendiskusikan kepada klien apa sih yang kalian butuhkan, apa sih yang klien itu inginkan, maka kami catat semua yang butuhkan. Misalnya mereka mau ada fitur WA nih, bisa WA di WhatsApp-nya, atau ada fitur bisa kirim pesan atau bisa tambah barang ya kan. Nah, kami nulis semuanya. Nah, setelah kami udah nulis semua, baru kami ngajukan suatu proposal seperti estimasi dana yang bakalan kami diskan kepada klien. Nah, klien itu bisa lihat nih ini total harganya. Nah, setelah udah sepakat semuanya, baru ada terjadi kontrak namanya kan untuk pembuatan project itu kan. Nah, setelah itu baru dari tim kami melakukan tahap desain. Jadi ada tahap perencanaan, yaitu tahap desain tampilan, desain logika, desain database-nya. Nah, setelah kita masukin semua desainnya, baru kita masuk ke tahap development, yaitu tahap ngoding. Ngoding dari hasil dari perencanaan kalian itu. Nah,
setelah tahap ngoding baru kita tahap testing aplikasinya apakah error atau tidak. Kalau misalnya ada error, kita balikkan lagi kepada tahap development, itu tahap ngoding. Nah kalau udah oke semuanya dan klien pun oke, nah baru tahap finalnya, sehingga aplikasi itu udah jadi kepada klien. Nah mungkin itu sih tahapannya. Dan software dan perangkat apa yang paling dominan digunakan oleh abang? Zaman dulu sebenarnya ada terbagi-bagi sih. Kalau untuk marketingnya kami biasanya menggunakan misalnya Instagram, TikTok, karena itu lebih banyak sih pasar kami dapatkan di sana ya kan. Nah kalau untuk tools untuk ngodingnya ya mungkin teman-teman mungkin tahu ya kan, Visual Studio Code ya kan. Dan untuk teknologinya itu tergantung dari klien sih yang mereka mau. Cuman yang lebih banyak orang mereka pakai yang lebih cepat lah ya kan, karena klien ingin cepat nih ya kan, ingin cepat tapi budgetnya yang sangat murah ya kan. Maka kami menawarkan mungkin bahasa sejuta umat, yaitu PHP, itu lebih kencang sih menggunakan Laravel, karena itu tahapnya lebih kencang di sana. Terus kami gunakan. Berarti lebih dominan yang Laravel itu dipakai untuk di bidang software itu. Iya, bahasa pemrogramannya biasanya pakai Laravel. Lain tuh tidak ada lagi. Itu tergantung klien sih, cuman biasanya kami pakai itu sih Laravel. Tapi kalau untuk proyek kami sendiri, kami memang memfokuskan untuk teknologi terbaru. Ya Laravel sih memang teknologi terbaru ya kan. Tapi tetapi kalau misalnya proyek yang kami sendiri buatkan bukan permintaan ya, kami biasa menggunakan JavaScript. Terus kami integrasikan menggunakan AI. Ada sih beberapa aplikasi yang bakalan kami kembangkan untuk kedepannya. Salah satunya kami bakalan membuatkan aplikasi catat AI. Aplikasi ketika customer itu mau order melalui WA, bebas sih customer itu mau chat apapun, AI itu bakalan bekerja di sana, dan otomatis data permintaan klien itu masuk ke dalam server, ke database kami, sehingga ya memang dikontrol AI itu sampai checkout. Itu yang kami bakal buatkan proyek bisnisnya ke depan. Cukup memang sampai situ bertanya. Nah, terkait software dan juga alat kerja tadi mungkin sudah dijelaskan. Terus untuk proses mendapatkan brief dari klien itu seperti apa? Menurut saya gimana? Proses untuk mendapatkan brief dari klien itu, permintaan dari klien itu seperti apa? Nah prosesnya itu seperti apa, Bang? Brief permintaan klien itu gimana maksudnya itu? Misalnya, jadi kalau misalnya ketika perusahaan yang abang miliki itu dapat satu proyek, terus pasti ada permintaan dari klien tentunya. Nah, cara prosesnya itu seperti apa? Oke. Untuk prosesnya tuh mungkin kami lebih sepakat di mana enak sih pada kliennya, karena kliennya bermacam-macam sih, ada kayak UMKM, ada sekelas BUMN juga ya kan. Kadang kami melakukan meeting dulu bersama mereka, bisa meeting menggunakan Google Meet, bisa meeting langsung ke kantor mereka ya kan. Jadi kami mendiskusikan apa sih yang mereka butuhkan. Nanti hasil diskusinya itu kami nulis apa saja sih fitur-fitur yang mereka minta. Nah, ketika fitur-fitur mereka yang mereka minta udah kami list, baru kami buat satu proposal dan kami buat apa sih estimasi dananya berapa, time dan pengerjaan itu sampai mana. Nah, nanti ketika kami udah serahkan proposal kepada klien dan kliennya udah ACC tanda tangan, itu nama tanda tangan kontraknya. Nah, baru kami bisa melakukan pengerjaan proyek dari permintaan klien itu. Itu dia prosesnya. Oke, terus tadi abang juga sempat menyebutkan kalau di tahap proyek itu dikerjakan ada revisi. Ada revisi jika ada permintaan tambahan dari klien ataupun ada kesalahan ataupun ada yang error dari aplikasi ataupun karya yang dibuat gitu kan. Nah, sistem revisi atau persetujuan dari kliennya itu seperti apa? Sebenarnya untuk fitur-fiturnya itu udah disepakati sama klien sih. Kalau misalnya ada penambahan kan, ada penambahan berarti bertambah lagi biayanya. Tapi kalau misalnya revisi itu palingan
apa sih yang saya katakan tadi, bakal ada penambahan biayanya, kayak fitur itu ditambah sedikit gini-gini kan, itu bakalan nambah lagi pengerjaannya, waktunya, timingnya, semuanya bakal berantakan kan kalau udah sepakati. Cuman kalau untuk yang Arif katakan tadi mungkin palingan seperti error. Nah, karena sebelum kami udah masuk ke tahap produksi, tahap hosting atau servernya itu udah dipasang semuanya, kami lalui tahap testing dari QA-nya, apakah benar-benar udah jalan kah, apakah ada error kah. Tapi kalau bisa ada error, baru kembali ke tahap development. Nah, error tuh palingan di apa sih? Ya error biasa itu kan lebih kayak dari sisi programmernya sih gitu ya. Tapi fiturnya memang sesuai dengan permintaan klien. Nah itu. Oke, ini masuk pertanyaan selanjutnya itu tentang sektor yang kami wawancarai itu tentang web developer. Nah, karena kami di sini kan mata kuliah desain grafis memang. Jadi pertanyaan kami untuk perusahaan web developer ini itu proses pembuatan UI UX-nya itu seperti apa, terus juga bagaimana integrasi antar desainer dan programmer itu. Yang pertama itu kami harus tentukan dulu metodologi apa kami gunakan. Misalnya ada metodologi waterfall, ada SDLC, terus ada beberapa lagi. Tapi yang lebih populer, yang lebih cepat pengerjaannya, karena kalian ini minta cepat ya kan, kami menggunakan metode kalau nggak salah tuh SDLC kalau nggak salah ya. Agile ya, metode Agile. Nah, itu dia observasi yang kami lakukan. Melalui observasi ini, kami memperoleh gambaran langsung tentang bagaimana sebuah usaha web developer berperan dalam membantu berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga pelayanan masyarakat. Developer memiliki peran yang sangat strategis di era digital saat ini. Semoga hasil observasi ini dapat memberikan inspirasi bagi kami generasi muda untuk dapat terus memberikan ilmu-ilmu kepadanya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada perusahaan yang telah kami lakukan observasi secara langsung. Sampai jumpa di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.